Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan belajar sama-sama terkait dengan metode pelaksanaan untuk membuat perlintasan sebidang antara jalan rel dengan jalan kereta api. Nah, ini sebagai contoh yang ada di sini. Di gambar ini Anda lihat bahwa di situ ada perlintasan sebidang antara jalan rel dan jalan raya, di mana perlintasannya itu memang tidak berbentuk langsung 90 derajat begitu, tapi dia bentuk sudut. Nah, ini sangat riskan terhadap kecelakaan lalu lintas yang akan terjadi di lokasi perlintasan seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini pembangunan perlintasan sebidang ini seharusnya tidak terjadi atau tidak boleh terjadi, karena memang kalau ada perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalan rel, maka jalan rayanya itu seharusnya adalah dia di atas jalan raya. Artinya jalan rel itu diutamakan, jalan rayanya harus membangun flyover gitu, ya. Nah, kemudian kenapa seperti itu? Karena memang jalan rel atau dengan moda angkutan kereta api ini sangat-sangat mempunyai harus diutamakan begitu secara undang-undang, karena pertama kereta ini mempunyai berat yang cukup besar, ada massa yang besar ketika kereta ini lewat di jalan rel. Kemudian kereta itu juga punya yang namanya kecepatan tertentu, ya, kecepatannya bisa sampai 120 km per jam, 120. Kemudian di situ yang dia lintasi itu jalan rel ini adalah jalan tertentu, jadi dia tidak bisa seperti jalan raya. Kalau jalan raya itu kendaraan dia bisa beralih ke lajur yang lain gitu. Tapi kalau jalan rel tidak bisa langsung pindah lajur begitu, dia harus mengikuti trek yang ada. Kemudian di situ juga bannya itu juga bannya bukan ban karet, tapi dia bannya pakai besi ketemu besi, itu tidak bisa langsung dia berhenti kalau dia melakukan pengereman secara mendadak, sehingga dengan massa yang besar, kemudian dengan trek yang tertentu tadi, kemudian juga bannya itu besi, ya, sehingga tidak bisa kereta itu melintas di jalan rel ini berhenti mendadak. Kalau ada kendaraan yang dia melintas di jalan rel kemudian terjadi tabrakan, maka sebenarnya yang harus diutamakan sebenarnya jalan kereta apinya, karena secara undang-undang kereta api ini adalah harus diutamakan daripada jalan raya. Nah, pembangunan kalau seperti ini bagaimana? Karena kan ini sudah terlintasi. Jadi kalau untuk jangka pendek mungkin tidak masalah, tapi harus benar-benar diperhatikan terhadap aspek keselamatan lintasnya, ya. Kemudian juga pembangunan perlintasan sebidang seperti ini nanti akan menimbulkan masalah terhadap lalu lintas, karena pasti akan menutup sebagian badan jalan, kemudian digunakan untuk pembangunan jalan relnya tadi, sehingga penutupan ini akan berakibat pada pengaturan dengan kontraflow. Kontraflow ini berarti memberikan arah pergerakan pada salah satu arah lalu lintas, yang lainnya menunggu atau ada antrian begitu. Nah, juga kalau ada stagger seperti ini yang perlintasan yang berbentuk begini, itu seringkali kendaraan terutama sepeda motor itu gampang sekali tergelincir gitu ya, karena bannya masuk ke relnya pada saat musim hujan, kan ini rawan sekali. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah yang merah itu adalah rencana jalur relnya. Kemudian kalau dilihat di PM 36 tahun 2011 terkait dengan gradien maksimum atau yang ada di perlintasan sebidang, ini bisa kita lihat ini adalah tipikalnya. Kemudian di perlintasan sebidang mesti dipasang 2 jalur rel rel seperti ini gitu ya. Ya, kemudian
di sini ada kemiringan tertentu ketika dari jalan menuju ke jalan rel ini masuk ke pelintasannya, ya. Elevasi dari perkerasan aspal itu sebisa mungkin adalah harus selevel dengan elevasi spurnya, ya, yang ada di sini. Nah, kemudian bagaimana metodenya? Metode untuk pelaksanaan pembangunan ini, yang pertama adalah pembangunan atau rencana relnya ini yang akan melintasi jalan itu dibangun atau dibuat di luar dari rencana pelintasannya. Jadi dibuat dulu di luar seperti ini, kemudian disusun sehingga nanti ketika ini sudah siap baru diletakkan, dimasukkan, ya, ke lokasi rencana. Nah, ini adalah membuat konstruksi jalan relnya, dibuat selebar dari pelintasannya. Jadi kalau dia lebarnya berapa pelintasannya, maka dibuat selebar itu, panjang itu, kemudian untuk pembuatannya dilakukan di luar, ya, di luar seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk pembangunan gedung yang kita sayang. Nah, kemudian ini, ya, material yang ada tadi untuk pembangunan tadi diletakkan di luar tadi, ya, di sini dibangun dulu, dibuat dulu. Kemudian ini cara bangunannya adalah di situ, ya. Kemudian setelah itu dilakukan penutupan badan jalan, ya, dilakukan penutupan badan jalan, kemudian dilakukan pengaturan untuk lalu lintas yang ada di situ, ya, tentunya dia dengan kontraflow. Nah, ini dilakukan penutupan dulu setengah badan jalannya, tidak langsung semuanya ditutup atau tidak semuanya langsung dibangun, tapi dibongkar setengah badan jalan, ya, setengah badan jalan atau satu lajur dulu, gitu, ya, satu arahnya. Nah, kemudian dilakukan pembongkaran di sini. Setelah selesai dilakukan pembongkaran, ini pembongkaran digaruk sampai setebal balas stelnya, ya, sampai kedalaman balasnya. Kemudian setelah dibongkar begini dilakukan pembangunan, gitu, hasil bongkarannya. Nah, kemudian ini, ya, setelah dibongkar tadi dilakukan pemadatan sebelum dihamparkan balas. Jadi dilakukan pemadatan dulu. Anda lihat ini dilakukan pada setengah badan jalan dulu. Yang setengahnya ini masih bisa kendaraan melintas. Iya. Jadi yang ini dilakukan pembongkaran, kemudian ini pengaturan, ini tentunya dia akan macet dengan memacetkan lalu lintas yang ada di sini. Nah, kemudian setelah itu dihamparkan balas. Dan setelah dihamparkan balas dilakukan pemadatan balas. Ya, padat. Kemudian balas yang ada tadi ini dilakukan penutupan setelah itu, ya. Ini kan sudah jadi balasnya, ya. Balasnya sudah jadi, ditutup dulu, digelarkan separator sementara dengan geotekstil. Tujuannya apa? Nanti karena disiapkan sementara, setelah selesai nanti dibongkar, ya. Ini supaya nanti yang ada di sini itu bisa dilewati oleh kendaraan, ya. Setelah dihamparkan geotekstilnya, kemudian baru dihamparkan abu batu, ya, abu batu atau tanah uruk. Kalau tidak abu batu karena dia lebih ringan daripada tanah uruk, ya, sehingga nanti memudahkan pada saat pembongkaran. Karena ini sementara, ya. Nah, kemudian diuruk dengan abu batu. Dan bersifat sementara agar lalu lintasnya itu bisa jalan. Setelah diuruk, kemudian yang di sini yang sudah teruruk tadi bisa dilalui oleh lalu lintas oleh kendaraan, ya, sehingga dilakukan penutupan di sebelahnya. Setelah di sini ditutup, ya, setelah selesai separuh perkerasan dilanjutkan perkerasan sebelahnya, ya. Nah, ini kemudian dilakukan pada ini setelah dihamparkan abu batu tadi, kemudian yang di lokasi sebelahnya dilakukan
dengan hal yang sama tadi, pembongkaran lagi, kemudian selama 1 hari dilakukan pemadatan, ya, balas, ya. Ini pemadatan abu batunya tadi supaya bisa dilalui oleh kendaraan. Nah, setelah perkerasannya itu 11 selesai, ya, tadi yang perkerasan yang awal tadi dikasih abu batu, dipadatkan, baru bisa dipakai untuk pergerakan lalu lintas. Yang sebelahnya dibongkar dengan metode yang sama. Dengan yang tadi dibongkar, kemudian sampai lapisan balasnya diisikan balas dipadatkan, baru setelah balas itu siap, benar-benar sudah siap keduanya, maka yang abu batu tadi pada saat malam harinya dibongkar yang ini. Ya. Kemudian generator biotekniknya dibuang. Ya. Kemudian baru setelah siap semuanya dilakukan penutupan sementara pada saat malam hari ketika lalu lintasnya sudah tidak terlalu padat, ya, dilakukan penutupan, kemudian mulai diletakkan tadi susunan dari rel dan bantalan itu ke lokasi pelintasan yang ada. Ya, ini, ya, ini diangkat kemudian diletakkan di sini. Nah, ini peletakannya. Nah, kemudian setelah ini diletakkan, ditempatkan di atas balas yang sudah disiapkan tadi, ya. Baru kemudian setelah ini terpasang begitu, ya. Proses selanjutnya adalah pembuatan badan jalan relnya. Jadi prosesnya seperti pembuatan badan jalan rel yang tadi, ya. Jadi dikasih balas, kemudian di HTT dipadatkan, ya, kemudian di bawahnya itu diberikan balas, ya, balas kemudian dipadatkan di HTT dan seterusnya. Nah, kemudian dilakukan pengaspalan dengan membuat kemiringan dan elevasi baru, ya, di mana elevasi dari aspal yang tadi harus level dengan relnya, ya, selalu dengan relnya. Ini, ya. Kemudian ini adalah pengaspalan yang sudah dilakukan dengan kemiringan berapa tadi? Sekitar 2% sampai kalau di permennya tadi, nah ini 2% sama sampai 10%, supaya nanti ini pendekatnya, ya, kurang lebih 9 meteran itu 2%, 10 meter itu adalah 10%. Nah, kemudian di sini sudah elevasinya sudah sama dengan elevasi dari rel, begitu. Nah, setelah selesai sudah pembangunan pelintas bidang sudah bisa lewati oleh kendaraan. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.